Pernah kebayang nggak, ada seorang pemikir paling hebat dalam sejarah, namanya Thomas Aquinas. Dia ini menghabiskan seluruh hidupnya buat nulis. Tiba-tiba aja dia berhenti. Bener-bener berhenti, nggak nulis satu kata pun lagi. Apa sih yang bisa bikin seorang jenius tiba-tiba diam, membisu kayak gitu? Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, ada musisi yang lagi mainin karya terhebatnya, terus dia berhenti pas sebelum nada terakhir. Aneh kan? Atau pelukis yang lagi di puncak-puncaknya, tiba-tiba aja ngelempar kuasnya. Ya, kira-kira itulah yang dilakuin sama Aquinas. Sebuah tindakan yang kayaknya sama sekali nggak masuk akal. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Oke, biar kita semua paham, kita kenalan dulu sama Thomas Aquinas. Dia ini bukan sembarang penulis ya, dia itu raksasa intelektual, otaknya luar biasa. Karyanya yang paling terkenal, Summa Theologica, itu jadi semacam pondasi buat teologi dan filsafat di dunia barat. Intinya, seumur hidup dia itu kerjaannya cuma satu, pakai logika dan akal buat ngejelasin hal-hal paling rumit soal Tuhan dan alam semesta. Terus, pas dia lagi di puncak karirnya, pas mahakaryanya itu udah hampir kelar, terjadilah sesuatu yang, wah, luar biasa. Dia berhenti. Stop total. Titik. Keputusan ini tentu aja bikin semua orang di sekelilingnya bingung. Dan sampai sekarang pun ini masih jadi misteri. Coba bayangin deh gimana frustrasinya sekretaris dia, Frater Reginald. Dia ngelihat karya agung ini, udah hampir selesai, malah ditinggalin gitu aja. Keluhan dia itu kayaknya mewakili suara kita semua ya, suara logika yang bilang, loh kenapa berhenti sekarang? Ini kan penting banget, sayang banget kalau nggak diselesain. Nah, disinilah kita sampai ke inti misterinya. Jawaban Aquinas itu bukan argumen yang rumit atau filosofis. Bukan, itu cuma sebuah pengakuan. Katanya, waktu lagi misa, dia mengalami sesuatu yang begitu dahsyat, begitu nyata, yang mengubah segalanya. Dia nggak lagi sekedar baca buku atau nulis tentang Tuhan. Dia mengalaminya secara langsung. Dan ini dia kalimatnya yang paling terkenal yang menjelaskan semuanya. Dia bilang semua yang udah kutulis, buatku sekarang kayak jerami aja. Coba perhatiin kata yang dia pakai. Jerami. Bukan kurang sempurna atau perlu direvisi, tapi jerami. Sesuatu yang kering, nggak ada gunanya, cuma pantas buat dibakar. Jadi semua karya intelektual yang dia bangun seumur hidupnya itu dalam sekejap, rasanya jadi nggak ada artinya sama sekali, dibandingin sama apa yang baru aja dia alami. Nah, kejadian ini mengubah dia. Aquinas berubah dari seorang cendekiawan jadi seorang mistikus. Apa sih bedanya? Gini deh, gampangnya. Cendekiawan itu kayak orang yang gambar peta. Detail banget petanya. Sedangkan mistikus, dia itu orang yang beneran pergi ke tempat di peta itu. Aquinas udah ngabisin seumur hidupnya menggambar peta Tuhan yang super detail. Tiba-tiba dia langsung diteleportasi ke tujuannya. Buat apa lagi peta kalau udah sampai, kan? Jadi, intinya tuh ada dua cara buat tahu. Pertama, tahu secara intelektual, kayak nulis tentang Tuhan. Kedua, tahu dari pengalaman langsung, yaitu mengalami Tuhan. Beda banget kan? Ini kayak bedanya antara baca 1000 buku tentang gimana rasanya madu, sama beneran nyicipin madu itu pakai lidah kita sendiri. Nah, buat Aquinas, setelah dia mencicipi pengalaman ilahi itu, semua buku yang dia tulis jadi berasa hambar, ya kayak jerami tadi. Ternyata, ide kalau kata-kata itu ada batasnya saat berhadapan sama pengalaman langsung, itu bukan cuma ada di dunia barat. Ada dua kisah dari tradisi yang beda banget, tapi pesannya sama kuatnya. Ada perumpamaan yang menarik banget. Jadi, seorang mistik ini mau ngasih bukti ke temannya yang ateis. Buktinya apa? Bunga dari sebuah taman ajaib. Bunga-bunga ini anggap aja kayak tulisan-tulisannya Aquinas. Tapi pas dia di dalam taman itu, keharumannya begitu luar biasa, begitu bikin mabuk sampai dia lupa segalanya, dan malah ngelepasin jubah yang seharusnya dia pakai buat bawa bunga-bunga itu. Intinya, pengalamannya itu sendiri jauh lebih penting daripada bukti yang mau dia bawa. Usaha buat ngejelasinnya jadi nggak relevan lagi. Dari tradisi Zen ada pepatah yang lebih singkat, tapi ngena banget. Orang yang tahu nggak banyak bicara, orang yang banyak bicara nggak tahu. Ini kan sama persis kayak ceritanya Aquinas. Kalau kita benar-benar tahu sesuatu dari pengalaman langsung, kadang ya udah nggak ada lagi yang perlu diomongin. Kata-kata rasanya jadi kurang. Justru orang yang ngomong terus-terusan bisa jadi dia cuma tahu tentang hal itu, tapi belum pernah benar-benar ngalamin. Oke, jadi apa poin penting yang bisa kita ambil dari kisah ini?
Pertama, satu momen pengalaman langsung itu bisa bikin semua pengetahuan yang kita kumpulin seumur hidup jadi terasa. Ya itu tadi kayak jerami, nggak ada artinya. Kedua, ada perbedaan yang gede banget antara tahu tentang sesuatu sama mengalami sesuatu. Dan yang paling penting, mungkin kebenaran-kebenaran yang paling dalam itu bukan buat ditulis, tapi buat dirasain. Misteri diamnya Thomas Aquinas ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Dalam hidup ini, pengetahuan mana yang menurut kita lebih nyata, lebih sejati? Apakah pengetahuan yang bisa kita tulis, kita jelaskan pakai logika? Atau pengetahuan yang cuma bisa kita rasain begitu dalam, sampai-sampai kata-kata aja nggak cukup buat menggambarkannya?